Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kembali kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 4 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, "Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Sahabat Kristus, pernahkah Anda mengalami situasi Anda dipersalahkan, dituduhkan yang tidak benar, atau dianggap melakukan sesuatu, padahal Anda tidak melakukannya? Atau Anda disakiti oleh orang lain, ditipu, diperlakukan kasar, tapi Anda tidak berdaya untuk membalasnya? Daud dalam kesendiriannya, dia curhat pada Tuhan atas sesuatu yang dialaminya. Dia sesungguhnya tidak tahu di mana letak kesalahannya. Ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dicari untuk dibunuh, dan menjadi musuh negara yang paling utama, sesungguhnya dia tidak pernah mengerti apa dan di mana letak kesalahannya. Oleh karena itu, dia berseru pada Tuhan, "Jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku." Kata Allah yang membenarkan aku mengandung pengertian Tuhan yang bersedia memberikan pertolongan dan pembelaan. Demikian juga dengan sifat Roh Kudus yang dikenal dengan kata Parakletos. Makna Parakletos yaitu seseorang yang diminta untuk mendampingi. Peran Roh Kudus seperti seorang pengacara yang membela dan membenarkan langkah kita. Dia yang akan meluputkan kita dari segala tuduhan, memberikan kelegaan di balik setiap kesesakan, dan melepaskan dari setiap jerat permasalahan yang di luar kendali kita. Satu kali saya didatangi oleh seorang polisi atas sebuah kasus yang nyata-nyata bukan saya pelakunya. Polisi itu menunjukkan transkrip SMS yang sebenarnya bukan saya pengirim SMS pada orang yang melaporkan saya. Secara pribadi, saya memang tidak bisa membuktikan siapa pelakunya. Tapi saya juga yakin bahwa bukan saya orang melakukan pengiriman SMS tersebut. Saya dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik karena SMS tersebut dianggap melukai atau membuat orang tersebut tidak nyaman. Dalam kondisi terdesak karena pelapor mengancam akan memasukkan saya ke penjara, saya berseru pada Tuhan. Saya mohon pertolongan karena saya tidak tahu bagaimana saya harus berbuat. Saya tidak melakukannya, tapi saya tidak bisa membuktikan bahwa itu bukan saya yang melakukannya. Sementara ada bukti transkrip SMS di depan saya. Pelapor sudah memaki-maki saya, mempermalukan saya di depan banyak orang. Setelah polisi dan pelapor pergi, saya pun berdoa. Oleh kasih karunia Tuhan, satu persatu pembelaan itu datang. Beberapa orang merasa yakin bahwa bukan saya pelakunya. Beberapa orang teman mengakui kalau pengirim SMS itu bukan saya pelakunya. Polisi yang datang ke tempat saya, yang mendatangi saya, dia juga yakin bahwa bukan saya pelakunya. Dia mengatakan bahwa orang yang melaporkan saya itu hanya karena dia punya kekuasaan, punya kedudukan, punya keuangan yang lebih tinggi, yang lebih baik, sehingga dia bisa menindas siapa saja. Puji Tuhan, saya pun diluputkan dari berbagai tuduhan. Dalam situasi yang susah untuk menentukan jalan keluar, jangan berharap pada pertolongan manusia. Berserulah pada Tuhan. Dia akan menyediakan pembelaan bagi kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa sih yang dapat melawan? Sahabat Kristus, pada akhir kisah tersebut,
kita mengetahui bahwa Daud mengalami pembelaan dari Tuhan. Satu hari, Saul pun mati tanpa Daud membunuhnya. Dan kemudian Daud pun menjadi raja atas bangsa Israel tanpa terbantahkan. Tanpa ada satu orang pun yang menolak atau mengelak bahwa Daud memang layak untuk menjadi seorang raja. Sampai hari kematian Saul, Daud bisa membuktikan dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun kebencian atau yang dituduhkan oleh Raja Saul kepada dia. Saat tidak ada satu orang pun yang bersedia mendengarkan dan memperhatikan kita, ketahuilah bahwa Roh Kudus menjadi satu-satunya pribadi yang membela dan membenarkan kita. Berharaplah pada Tuhan, maka pembelaannya pun akan disediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang membenarkan hidup kami, yang membela kami, yang berpihak pada kami, yang mau menolong kami, yang kami sembah namanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau ada begitu banyak kesalahan, kalau begitu banyak ada situasi-situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah pribadi yang sanggup meluputkan kami, menolong kami, melepaskan kami. Apapun itu Tuhan, masalah yang kami hadapi, problem yang kami alami, tuntutan yang ada di depan kami, Engkau Tuhan yang tidak akan berdiam diri. Engkau Tuhan yang akan meluputkan kami, menyediakan pembelaan bagi kami, menghibur kami, dan bahkan membenarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kiranya Engkau juga menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam setiap apapun yang dihadapi, dalam masalah keluarga, masalah keuangan, kesehatan, atau di dalam masalah pekerjaan, di dalam pelayanan, ketika pada mereka dituduhkan sesuatu yang salah, dituduhkan sesuatu yang tidak benar, dituduhkan sesuatu yang sebaliknya. Kiranya Engkau membela dan meluputkan mereka ya Tuhan. Dan pada akhirnya terbukti bahwa anak-anak-Mu tidak bersalah. Engkau yang menyediakan penghiburan dan Engkau yang menyediakan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mengalami pembelaan dan pembenaran dari Tuhan sepanjang umur hidup kita. Salam dari saya, Kira Arjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.